Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Bu, sehat, bagaimana Bu. kabarnya? Alhamdulillah ibu sehat. Udah sarapan semuanya? Udah Bu. Udah Bu, barusan Bu. Baguslah kalau udah sarapan. Yaudah kita mulai pembelajaran kita ya. Sebelumnya ibu kirim absennya dulu ya. Nah itu sudah ibu kirim di chat room. Silakan isi absennya. Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, Ibu ada yel-yel nih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau kalian semuanya mengaktifkan kamera supaya kita bisa santai-santai dulu. Ibu ada yel-yel. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian juga harus bilang pagi, pagi, pagi. Ya. Nah, Ibu mulai ya. Semangat pagi. 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 Ya. Pagi. Kayaknya kurang semangat. Ibu mau lihat dong wajah-wajahnya dulu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian harus bilang pagi, pagi, pagi. Oke? Semangat pagi. Pagi. Oke. Sepertinya sudah semangat ya. Nah, Ibu mau nanya nih sama kalian semua. Ibu mau nanya dulu sama Sri Rahayu. Tadi pagi Sri Rahayu makan variasi makanannya itu apa-apa aja? Makan sayur kangkung Ibu, sama goreng tempe. Pakai nasi. Lutfia, variasi makanannya tadi pagi apa? Kebetulan belum makan nasi Bu, baru makan buah. Baru makan buah. Kalau Verina, tadi pagi sarapannya pakai apa? Makan nasi gurih Bu. Wow, enak tuh. Kalau Kintan, sarapannya tadi pagi apa? Belum sempat sarapan, Bu. Nggak sempat sarapan ya. Kalau Adi, Ibu mau tahu sarapannya tadi pagi apa? Tadi pagi Adi makannya nasi pakai lauknya berupa semur telur sama apel Bu. Sayur buahnya. Oke. Kenapa sih Di kita itu harus makan berbagai jenis makanan? Menurut saya kita itu harus berbagai makan jenis makanan untuk bisa mendapatkan suplai asupan gizi yang cukup Bu, untuk mendapatkan energi dan keseimbangan metabolisme yang baik. Kalau menurut Sri Rahayu, kenapa kita harus makan berbagai jenis makanan? Karena dengan kita makan itu Bu, kita kan memperoleh banyak kayak protein, karbohidrat. Nah, itu semua bisa kita gunakan untuk energi kita gitu Bu, untuk aktivitas sehari-hari. Kalau menurut Lutfia, kenapa kita harus makan berbagai jenis makanan? Karena di dalam setiap jenis makanan mengandung nutrisi dan vitamin masing-masing Bu. Jadi nutrisi dan vitamin itu diperlukan oleh tubuh sehingga kita harus memakan varian jenis makanan. Begitu Bu. Yes, semua yang kalian katakan itu benar. Nah, peneliti mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi makanannya secara terus-menerus dengan makanan yang sama itu akan mengalami perkembangan sindrom metabolik yang mempengaruhi kondisi kesehatan seperti adanya tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, peningkatan lemak tubuh, dan juga dapat mengakibatkan diabetes. Nah, itu sebabnya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Sebab apa? Karena orang yang mengkonsumsi berbagai jenis makanan itu cenderung lebih ramping. Makan berbagai jenis makanan akan meningkatkan keragaman bakteri di dalam tubuh kita. Nah, bakteri yang dimaksud di sini yaitu bakteri yang bermanfaat di dalam tubuh. Nah, tiap tipe makanan dan mikronutrien memiliki bakteri spesialis yang bermanfaat. Jadi, pola makan terbaik adalah makan sedikit tiap hari berbagai jenis makanan. Nah, kenapa
kita harus mempelajari tentang pentingnya mengkonsumsi berbagai jenis makanan karena itu akan bermanfaat bagi masa depan kita. Dengan kita mengetahui makanan-makanan yang bergizi, otak kita akan semakin pintar, terus mindset kita juga akan semakin maju, dan organ tubuh kita juga akan semakin aktif untuk bekerja. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dengan kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia, serta mampu menyampaikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi pengolahan makanan pangan dan keamanan pangan secara tepat dengan sikap jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin, empati, santun, percaya diri, dan pantang menyerah. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian kelompok. Ibu akan memberikan kelompoknya lewat grup WhatsApp. Kalian bisa buka WhatsApp-nya, Ibu akan kirimkan. Nanti ada beberapa soal yang harus kalian diskusikan bersama. Nah, itu ada 4 kelompok. Dan nanti ada 4 soal juga. Setiap satu kelompok itu membahas satu soal. Kalau dia kelompok 1, dia membahas soal 1, kelompok 2 membahas soal 2, kelompok 3 membahas soal 3, dan kelompok 4 membahas soal yang keempat. Namun sebelum kalian mengerjakan soal tersebut, soal diskusi tersebut, Ibu ada video yang bisa kalian tonton terlebih dahulu. Makanannya di sini saya pusing. Ya, Bu. Mumpung saya lagi di sini, saya mau tanya-tanya nih sama pengunjung yang ada di sini seputar makanan yang dijual di sini. Kita cari salah satunya. Hai Mbak, lagi mau pesen apa nih? Soto. Oh, soto udang. Soto udang bukannya pakai santan ya? Iya. Menurut Mbak, kalau santannya itu termasuk lemak yang bagus atau enggak? Kalau santan ya, karena itu dari tumbuhan, aku pikir itu lemak bagus. Kalau gitu kita sependapat. Makasih ya. Tuh kan, ternyata saya sependapat dengan Mbaknya kalau soto udang ini pakai santan sih. Cuman santannya tergolong lemak yang bagus. Tapi daripada kita ragu, coba kita tanya ke ahli gizi. Lemak dalam santan itu ya, dia selama dia tidak dipanaskan, dia lemaknya medium chain triglycerid, asam lemak rantai sedang. Jadi asam lemak rantai sedang itu akan diserap di dalam saluran cerna manusia lebih cepat. Setelah diserap masuk ke darah, dia akan dikirim ke otot untuk digunakan sebagai sumber energi. Dan itu akan lebih siap untuk membentuk energi. Ya, yang asam lemak rantai sedang. Masalahnya, santan itu banyak dimasak, bahkan dimasak sampai berjam-jam. Itu yang akan merusak asam lemak rantai sedang itu menjadi asam lemak yang jenuh. Nah, jenuh ini yang berbahaya. Berbahaya bisa apa? Dapat meningkatkan LDL kolesterol. LDL kolesterol itu kolesterol yang jahat. Dan dia juga bisa membentuk namanya asam lemak trans fatty acid yang bersifat merusak dinding pembuluh darah. Tadi udah banyak banget kan makanan berat. Saya pengen coba yang lagi makan minuman-minuman ringan gitu atau boleh juga es-esan. Ini ada es pisang hijau di sini. Ada yang lagi makan es pisang hijau. Halo. Lagi menikmati kayaknya. Ini apa nih? Es pisang hijau ya? Seger banget emang. Aduh, bikin pengen banget. Ini kan bahan dasarnya nih pisang ya, Mbak Masnya.
Pisang itu bukannya gulanya tinggi ya? Pisang, iya sih, gulanya tinggi emang. Gulanya tinggi ya? Iya. Kalau seminggu gitu bisa makan berapa banyak? Ya kalau untuk seminggu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 lah. 3 ya? Pisang, iya. Kalau mbaknya? Aku sih hampir, karena kan lagi hamil. Jadi bagus juga kan buat cemilan bayiku. Tapi mungkin karena gulanya tinggi kali ya, kita nggak boleh terlalu konsumsi sering-sering kali ya. Iya sih. Apalagi buat yang lagi mau nurunin berat badan. Iya tuh, bener banget. Daripada kita salah nih, coba kita tanya ke ahli gizi. Benar nggak ya? Iya benar. Benar sekali, pisang itu termasuk buah yang kadar gulanya tinggi. Tapi kalau pisangnya mateng, kalau pisangnya masih setengah mengkel, pisang itu kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Dan dia tinggi serat, bagus. Jadi kalau makan pisang, jangan yang warnanya sampai kuning gitu. Apalagi ya? Ada yang lagi beli cendol. Nah, kita tanya, Mas. Oh, halo Mbak. Lagi nyobain cendol nih tampaknya. Iya, cendol. Udah gelas keberapa? Baru pertama. Tahu nggak cendol ini bahan bakunya tuh dari apa? Kayaknya tepung beras deh. Tepung beras. Tepung beras. Kayaknya nih penggemar cendol nih, bener banget. Bener ya? Tahu nggak, tepung beras itu sumber energi paling baik, kemudian vitaminnya banyak, terus dia juga bisa menumbuhkan yang namanya bakteri baik dalam tubuh. Percaya nggak? Luar biasa ya. Nggak percaya apa nggak nih? Percaya dong. Oh percaya, nih ada informasi selengkapnya. Tepung beras itu sebagai sumber energi karena tepung beras itu karbohidrat. Karbohidrat yang akan menaikkan kadar gula darah sehingga gula di darah meningkat, dia akan digunakan oleh sel-sel otot sebagai tenaga, sumber energi. Nah, jadi tepung beras itu bagus untuk penambah energi. Kayaknya tadi soto udang sudah, cendol udah. Ini ada bebek nih. Seru juga nih. Halo Mbak. Kayaknya lagi menikmati Jakarta Fashion and Food Festival. Iya dong. Ya. Ini lagi pesen apa? Bebek Malio. Ah, bebek Malio. Seneng ya makan bebek ya? Seneng sih, soalnya enak banget, ketagihan. Waduh, kalau makan bebek biasanya kulitnya ikut dimakan atau disisihin? Biasanya makan sih. Makan. Soalnya gurih, renyah. Kayaknya Mbak ini belum tahu kalau kulit bebek itu Mbak, itu kandungan kolesterolnya tuh cukup tinggi loh. Nggak percaya? Coba kita simak informasi yang satu ini ya. Yes, dan banyaknya itu di bawah kulit. Bawah kulit itu lemaknya si bebek sangat tinggi dan itu kolesterolnya tinggi. Apalagi ya? Nasi. Hai Mas. Iya, halo. Ini apa nih? Ini nasi ulam, Isinya apa aja? ada perkedel, tempe, dendeng, telur dadar, telur bulat, tahu, kentang. Ada telur bulatnya, kayaknya enak banget nih. Nasi ulam akan hadir informasinya saat lagi ya, tetap di Wonder Food. Oke, tadi kalian udah melihat videonya ya kan? Dan sekarang sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, Ibu ada satu video lagi. Sudah terlihat share screen dari Ibu? Sudah? Ya Bu. Yaitu uji makanan dengan menguji adanya amilum dan juga adanya lemak. Nah, kenapa Ibu menunjukkan video tentang praktikum? Karena nanti Ibu akan menugaskan kalian untuk praktikum. Jadi, video ini kalian perhatikan bagus-bagus supaya kalian bisa melakukan praktikumnya nanti. Pada makanan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi adanya amilum pada makanan dan juga untuk mengidentifikasi adanya lemak pada makanan. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu kita membutuhkan ada nasi, tahu, mentega, pisang, oats, dan juga ikan. Kemudian ada
Lugol atau bisa menggunakan betadine. Kemudian siapkan juga kertas buram dan juga alat-alat tulis. Nah, yang pertama, kertas buram yang tadi setelah disiapkan, kita tulis dengan membuat garis-garis seperti ini sesuai dengan nama makanannya. Oke, apabila sudah, kita pindahkan makanannya ke kolomnya. Nasi ini dipindahkan biasa, kemudian tahu, mentega, pisang, oats, dan juga ikan. Oke, baik. Apabila sudah diletakkan sesuai dengan tempatnya, kemudian kita tetesi dengan lugol sebanyak 3 tetes. Dua, tiga, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Oke, kita diamkan beberapa saat. Kita perhatikan ya adanya perubahan warna pada setiap makanan. Yang pertama kita lihat dulu pada nasi. Pada nasi yang awalnya lugolnya itu berwarna coklat, pada saat diletakkan pada nasi dia akan merubah warnanya menjadi biru kehitaman seperti ini. Kemudian pada tahu tidak ada perubahan warna, pada mentega juga tidak ada perubahan warna. Kemudian pada pisang sedikit ada perubahan ya, menjadi warna biru kehitaman sedikit tapi. Kemudian pada oats juga warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Dan juga ikan, pada ikan tidak ada perubahan warna. Jadi yang berubah warna yaitu ada nasi, yang berubah ada nasi, pisang, dan juga oats. Nah, nasi, pisang, dan oats ini berubah warna karena adanya amilum pada makanan tersebut. Nah, amilum ini akan berikatan dengan iodin pada lugol sehingga warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Nah, untuk praktikum yang selanjutnya yaitu uji lemak. Makanan yang tadi yang telah disiapkan, selanjutnya kita letakkan pada kolomnya yang sudah disediakan dengan cara ditekan.
Ditekan seperti ini ya. Nah, apabila sudah ditekan seperti ini, kita tunggu hingga mengering. Ya, setelah kering, hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, bagian yang transparan yaitu bagian pada makanan yang memiliki kandungan lemak, yaitu di sini ada mentega, kemudian ada pisang, dan juga ada ikan. Makanan-makanan tersebut memiliki kandungan lemak sehingga pada kertas buram akan terlihat transparan. Dan apabila makanan yang tidak mengandung lemak, dia tidak akan transparan pada kertas buram, yaitu ada seperti nasi, ada tahu, dan juga ada oats yang tidak berwarna transparan. Ya, setelah kita melakukan 2 praktikum uji makanan, yaitu uji lemak dan juga uji amilum, dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung amilum apabila dites menggunakan lugol akan menghasilkan warna biru kehitaman karena adanya ikatan antara amilum dengan iodin pada lugol. Dan untuk uji lemak, apabila makanan mengandung lemak akan menghasilkan warna transparan atau membuat transparan pada kertas buram karena ia mengandung lemak. Dan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan membuat transparan pada kertas buram. Sekian, terima kasih. Itu tadi 2 video yang sudah Ibu tayangkan. Dan sekarang Ibu akan mengirim soal diskusinya. Silakan kalian buka WA Group. Satu kelompok menjawab 1 pertanyaan. Baik, Bu. Oke, pesannya sudah masuk. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Sudah bisa dijawab semuanya? Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Tolong semuanya ya diaktifkan kameranya. Biar Ibu tahu, biar kita diskusi. Yang pertama itu ada kelompok 1, anggotanya Reni Harliani, Sri Rahayu, Nova, Lisa, Sandra, dan Adinda Retno. Nah, Ibu mau yang kelompok 1 menjawab pertanyaan soal nomor 1. Silakan. Baik, Bu. Saya mau coba jawab. Baik, Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1, di mana pertanyaannya yaitu mengapa kita harus mengetahui kandungan dalam makanan yang kita makan. Nah, jadi di sini kita untuk mengetahui kandungan dalam makanan kita itu sangat penting. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan kesehatan bagi tubuh kita. Nah, jadi jika kita memakan makanan yang mengandung gizi, maka itu tidak mengandung gizi, maka itu akan mempengaruhi kesehatan kita dengan timbulnya berbagai penyakit. Nah, contohnya itu seperti apa? Yang pertama itu ada penyakit seperti anemia. Nah, ini akibat kurangnya zat besi dan mineral. Nah, kemudian ada juga penyakit busung lapar. Nah, ini karena kekurangan kalori dan juga protein. Nah, kemudian ada juga penyakit rabun senja. Nah, ini karena kekurangan vitamin A. Nah, jadi itulah alasan mengapa kita
sangat penting untuk mengetahui kandungan makanan yang kita makan untuk kesehatan kita. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Oke, selanjutnya ada lagi dari kelompok 1. Ada Bu, Sandra. Ya, oke, silakan Sandra. Baiklah. Adapun pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengetahui kandungan dalam makanan yang kita makan. Jadi, untuk mengetahui kandungan dari makanan yang kita makan itu sangat penting karena kita dapat mengetahui manfaat dan akibat setelah kita memakan makanan tersebut. Contohnya, ada dia makanan yang dapat membantu menurunkan ataupun mempertahankan berat badan, ada yang dapat memberikan risiko penyakit jantung. Terus ada dia makanan yang dapat membantu tulang dan gigi kita agar tetap kuat. Terus ada juga makanan yang dapat menaikkan kadar gula darah dan ada yang dapat menurunkan kadar gula darah. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi dari kelompok 1? Tidak ada. Ibu lanjut ke kelompok 2. Yang anggotanya itu ada Nur Amelia, Ani Hafiza, Yunda Bella, Seli Amelia, dan R.A. Anissa. Oke, siapa yang dari kelompok 2 yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, pertanyaannya itu yang nomor 2, jelaskan bagaimana cara mengetahui kandungan dalam suatu bahan makanan. Nah, kita ketahui bahwa zat makanan makro itu seperti halnya lemak, karbohidrat, sedangkan mikro itu seperti vitamin, mineral. Nah, cara mengetahui bagaimana sih kandungan dalam suatu makanan tersebut, contohnya pada video yang tadi, tuh misalnya uji amilum. Nah, uji amilum itu menggunakan larutan lugol. Nah, ketika kita mengetahui ekstrak makanan yang mengandung amilum, jika ditetesin larutan lugol, maka akan menghasilkan warna biru kehitaman. Lalu yang kedua itu ada yang namanya uji Benedict atau Fehling A atau Fehling B. Nah, hal ini digunakan untuk menunjukkan makanan yang mengandung gula monosakarida seperti glukosa, fruktosa, maupun galaktosa. Yang selanjutnya itu ada uji Milon atau Molis Biuret. Nah, ini digunakan untuk membuktikan bahan makanan yang mengandung protein. Selanjutnya, ketika ditetesi reagen Milon, maka lemak akan berubah, yang mengandung lemak akan berubah menjadi warna ungu. Kemudian tadi itu kan ada contoh sederhananya ketika makanan mengandung lemak, dia akan terserap di kertas tadi yang mengandung lemak seperti itu. Itu saja Bu, saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih R.A. Anissa. Ada lagi dari kelompok 2? Tidak ada. Maka Ibu lanjut ke kelompok 3, anggotanya Raudo, Kintani, Lutfia, dan Muhammad Sahrial. Ayo, siapa dari kelompok 3 yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan, Kintani. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang pertanyaannya tadi, mengapa ada bahan makanan yang berwarna ungu kebiruan dan ada pula yang tidak setelah ditetesin dengan larutan iodium. Jawabannya yaitu kenapa ada yang berwarna biru atau keunguan, itu karena makanan tersebut mengandung karbohidrat, Bu, dan ada sebagian yang tidak karena pada makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Salah satu contohnya pada video tadi itu ada kentang. Terima kasih, Bu. Ada lagi dari kelompok 3? Cukup, Bu, sudah pas. Oke. Yang pertanyaan nomor 4, silakan kelompok 4, Adi Hartono, Sahreni, Verina, Fadila, dan Syarahdina. Ayo. Saya, Bu. Oke, silakan Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4. Pertanyaan itu adalah bagaimana mekanisme spesifik ya tata cara pencernaan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, jadi cara untuk suatu bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak dalam mencerna masing-masing kandungan zat gizi tersebut adalah dengan cara mengubah ya atau menghidrolisis monomer spesifik dari masing-masing kandungan gizi tersebut. Misalnya seperti karbohidrat. Karbohidrat itu kan sebagaimana telah kita ketahui merupakan suatu unsur zat gizi makro yang terdiri dari 3 unsur kan, karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, monomer dari karbohidrat itu adalah monosakarida. Nah, jadi sistem mekanisme spesifik pencernaan karbohidrat itu adalah setelah bahan makanan yang mengandung karbohidrat kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan, maka sistem pencernaan itu akan menghidrolisis karbohidrat tadi menjadi monosakarida, yang menjadi monomernya. Setelah itu monosakarida tadi akan diserap oleh usus penyerapan di usus halus seperti itu, kemudian nantinya akan dibawa oleh aliran darah menuju hati. Nah, dalam hati ini nantinya akan mendistribusikan begitu kandungan monosakarida tadi kepada jaringan atau sel target dalam bentuk glikogen. Nah, proses pencernaan karbohidrat ini melibatkan 2 jenis enzim, yaitu enzim amilase dan juga enzim hormon pankreas maksud saja, yang bisa menghasilkan kelenjar pankreas maksud saya, menghasilkan insulin. Kenapa demikian? Kalau untuk kelenjar pankreas sendiri itu merupakan bagian dalam hati yang berfungsi untuk mengatur bagaimana kadar karbohidrat di dalam darah. Ada seperti ini, apabila nanti di dalam darah itu akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan kandungan karbohidrat, maka kelenjar pankreas tadi akan menetralisir seperti itu, sehingga tidak ada timpang tindih antara kadar karbohidrat atau kadar gula dengan yang terkandung dalam darah seperti itu. Sedangkan untuk yang protein, sebagaimana yang telah kita ketahui, protein itu kan merupakan kapsomer yang monomernya itu adalah berupa asam amino, ya kan? Nah, asam amino ini dari protein ini mengandung 3 unsur karbon, yaitu 4 unsur karbon, 4 unsur zat seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, protein ini dicerna di dalam pencernaan dengan melibatkan beberapa enzim, misalnya seperti tripsin, aminopeptidase, juga karboksipeptidase, kemotripsin, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, asam amino ini nantinya akan dipecah gitu ya di dalam sistem pencernaan kita, kemudian nantinya akan dibawa oleh aliran darah kepada jaringan ataupun sel target. Oleh karena protein ini merupakan salah satu unsur unsur zat makanan ataupun zat gizi yang tidak dapat ditimbun dalam waktu yang lebih lama, maka kadar kelebihan dari protein ini akan dibuang melalui urin, biasanya dalam bentuk kandungan unsur nitrogennya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang pencernaan lemak, sama seperti tadi konsep yang telah saya jelaskan, yaitu berdasarkan monomernya. Lemak ini kan monomernya adalah 2 ya kan, asam lemak dan juga gliserol, di mana unsur pembentuknya itu ada 3, yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, setelah lemak ataupun bahan makanan yang mengandung lemak kita makan kemudian dicerna di dalam dalam sistem pencernaan, maka sistem pencernaan akan menghidrolisis ya lemak tadi menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, sebelum nantinya akan mengalami proses yang telah saya sebutkan tadi, terlebih dahulu garam empedu akan memecah lemak tadi menjadi suatu senyawa seperti senyawa sabun, seperti itu. Nah, nantinya asam lemak dan gliserol ini akan dibawa ke dalam usus penyerapan, kemudian diserap dan diangkut melalui aliran darah ataupun pembuluh getah bening yang nantinya akan diangkut ke bagian dada ini ya, penimbunan getah bening di dada sebelah kiri, dan nantinya akan juga ditimbun di selangkah bagian kiri, itu lebih banyaknya. Kemudian nanti akan dikonversi menjadi unsur kandungan pembentukan di bawah kulit kita. Nah, lemak ini kan berfungsi untuk juga bisa melarutkan vitamin A, D, E, dan K kan, sehingga adanya senyawa ataupun komponen yang kompleks dalam pemanfaatan lemak ini dalam tubuh. Demikian, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Nah, jadi apa yang kalian sampaikan itu benar. Kenapa kita harus mengetahui kandungan zat dalam makanan, itu memang sangat penting supaya kita lebih tahu cara mengatur apa
saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, cara untuk mengetahuinya salah satu tadi dengan cara uji amilum, uji lemak, dan nanti kalian akan Ibu suruh dengan uji protein dengan laboratorium virtual ya. Nah, ketika makanan itu ditetesi dengan larutan iodin, dan pada video tadi ditetesi dengan larutan lugol, itu akan mewarna biru kehitaman. Itu karena dia mengandung karbohidrat. Nah, salah satunya tadi ada nasi, terus juga kentang termasuk karbohidrat ya. Dan yang tidak termasuk karbohidrat itu pada video tadi contohnya yang tidak berubah warna, ikan, mentega, tahu. Nah, dan oats juga termasuk karbohidrat. Kenapa? Karena tadi warnanya juga berubah menjadi warna biru kehitaman. Oke, selanjutnya Ibu ada satu video lagi untuk menambah wawasan kalian. Kali ini Budi akan membahas mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, kemudian dihaluskan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit, contohnya mineral dan vitamin. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga. Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan kentang. Protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak yang berasal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium.
Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh. Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, itu dia ya. Jadi semuanya itu harus seimbang antara karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan juga kita harus banyak minum air. Karena penyusun tubuh kita itu 70%-nya itu adalah air. Jadi orang yang sedikit minum itu identik badannya itu lebih kurus karena dia dikit minum. Ibu ada 10 soal, bentuknya itu kuis online, akan Ibu kirim di grup. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk kalian kerjakan. Silakan kalian klik link itu dan kalian kerjakan 1 soal 1 menit. Ada 10 soal, jadi Ibu kasih waktunya 10 menit. Bacakan ya nilainya. Lutfia Ananda, skornya 70. Kintani Ayu, skornya 50. Adinda Retno, skornya 40. Verina, skornya 50. Nur Amelia, skornya 50. Sandra Dewi, skornya 60. R.A. Nurul Anissa, skornya 60. Dan Adi Hartono, skornya 60. Terdengar suara Ibu kan? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, itu dia ya, hasil kuis kalian. Yang paling tinggi itu ada Lutfia Ananda, skornya 70. Untuk itu kalian harus lebih banyak baca-baca buku lagi ya. Dan nanti Ibu akan memberikan kalian tugas praktikum. Mungkin dengan praktikum pengetahuan kalian akan semakin bertambah. Nah, itu soal nomor 1, jawabannya itu A. Soal nomor 2, jawabannya E. Soal nomor 3, jawabannya C. Nomor 4, jawabannya C. Nomor 5, jawabannya A. Nomor 6, jawabannya C. Nomor 7, jawabannya A. Nomor 8, jawabannya E. Nomor 9, jawabannya D. Karena yang tidak mengalami pencernaan itu adalah vitamin. Terus nomor 10 itu jawabannya B, hati dan pankreas. Oke. Nah, itu tadi kuis kalian. Selanjutnya, Ibu mau nanya sama kalian. Salah satu dari kalian akan Ibu tunjuk. Ibu mau Adi coba apa sih refleksi yang kamu dapat dari pembelajaran pada hari ini? Ya, baik Ibu, terima kasih. Dari pembelajaran kita pada hari ini, saya banyak banget yang udah dapat ya. Terutama terkait dengan komponen materi yang telah kita pelajari, mulai dari aspek-aspek asupan gizi yang diperlukan untuk bisa beraktivitas dengan baik, mulai dari unsur gizi makro dan mikro, kemudian
praktikumnya ya, praktikum untuk uji makanan, uji karbohidrat, dan uji lemak juga. Kemudian mekanisme pembelajaran pada hari ini juga sangat menyenangkan, excited banget, seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Adi. Coba dulu Kintani Ayu, coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi dan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Dan adapun sistem pencernaan manusia itu adalah salah satunya yaitu lambung, usus halus, anus, pankreas, dan berbagai macamnya lagi. Dan selanjutnya, mengapa kita, dalam sistem pencernaan kita memerlukan itu tahu kandungan makanan tersebut. Hal itu karena sistem pencernaan kita akan membutuhkan sebuah vitamin dan seluruh kebutuhan karbohidrat yang dalam tubuh itu setiap orangnya berbeda-beda. Oleh karena itu, makanya kita harus tahu kandungan apa yang ada di dalam makanan. Dan selanjutnya, salah satu zat makanan yang paling penting bagi tubuh dan bagi sistem pencernaan kita yaitu adalah karbohidrat seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran hari ini, Bu. Dan selanjutnya ada juga kalsium, vitamin, dan lain sebagainya. Dan dari selanjutnya yaitu karbohidrat, lemak, dan protein juga bisa diserap oleh tubuh. Hanya itu yang dapat saya simpulkan, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Anak Ibu Kintani. Jadi yang dikatakan oleh teman kalian Kintan itu benar ya? Iya, jadi anak-anak, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita itu perlu tahu seperti apa manfaatnya untuk tubuh. Nah, itu gunanya sebagai pembentuk sel jaringan tubuh. Nah, zat gizi yang termasuk untuk membentuk sel jaringan tubuh itu meliputi air, mineral, dan protein. Zat-zat tersebut akan diolah oleh organ tubuh secara bersamaan sampai pada akhirnya akan terbentuk sel jaringan tubuh yang baru untuk menggantikan jaringan yang sudah tidak berfungsi ataupun jaringan yang sudah rusak sebagai penghasil energi tubuh. Nah, zat pembentuk energi dalam tubuh manusia itu terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat tersebut, sistem pencernaan organ tubuh kita akan mengolahnya hingga menghasilkan energi. Nah, begitulah manfaat gizi untuk tubuh kita. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa gizi adalah hal yang paling penting bagi tubuh, sehingga kita harus selalu menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Karena nutrisi yang baik akan membentuk kesehatan manusia di masa depan. Nah, di sini Ibu ada LKPD untuk kalian praktikum di rumah. Jadi, Ibu mau nanti kalian kerjakan praktikumnya itu, kalian buat video. Nah, videonya itu kalian individu ya, bentuknya itu individu. Terus nanti juga laporannya itu kalian tulis dalam bentuk Word. Nanti kalian kirim di Google Classroom. Ibu kirim ya LKPD-nya di grup. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah masuk. Jadi Ibu kasih waktunya 1 minggu untuk melakukan percobaan ini. Tadi kita sudah melihat bagaimana cara uji kandungan amilum dan lemak. Nah, di sini kalian harus menguji 3, uji amilum, lemak, dan protein. Nah, di sini uji protein kalian melakukannya secara virtual ya. Ibu akan kirim linknya. Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa melihat di tutorial yang Ibu kirim. Jika ada yang kurang jelas, maka nanti kalian bisa menanyakan Ibu lewat grup, biar teman-teman yang lain juga bisa mendengar. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Ibu, kerjakan semua tugas-tugasnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.
sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu mempersilahkan ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Baik Ibu, untuk mendapatkan berkah dari pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih kembali anak-anak.